Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Tentunya bersama saya Siti Tani dan juga tamu istimewa saya hari ini, Bang Frans Agung, anggota DPR RI. Bang Frans, dari background Anda yang Lampung banget nih, ya kan, artinya perwakilan Lampung, putra daerah. Tadi juga kita sudah berbicara tentang pembangunan Lampung dengan adat istiadat. Kalau di mata Anda sebenarnya, kalau misalnya kita berbicara mengenai konflik segala macam, tapi sebenarnya masyarakat Lampung itu tetap bisa utuh dengan adanya adat istiadat itu seperti apa, Bang? Ya, karena adat Lampung ini menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran kita. Dengan adanya punya rasa piil, harga diri, termasuk juga punya rasa ingin memiliki, ya. Karena Lampung ini kan Lampung Pesisir, Lampung Pepadun, hanya dua. Nah, di Sumatera Utara ada berapa marga? 39 lebih marga. Tapi mereka bisa bersatu. Nah, Lampung hanya dua, hanya pesisir dan pepadun. Nah, ini kan walaupun dua ini, tapi kita tidak saling bersinggungan. Dan perlu kita lihat juga sejarah Lampung ini juga dari nenek moyang juga memang satu, ya. Banyak juga orang pesisir menikah dengan orang pepadun, orang Lampung Menggala juga banyak, orang Menggala juga menikah dengan orang Kalianda juga banyak, orang pesisir juga banyak. Nah, kalau diurut-urutkan semua di Lampung ini, itu sama aja kita satu nenek moyang. Ternyata Satu saudara, turunan begitu ya? iya, ternyata sekali, lu sepupu gua. Nah, akhirnya nggak mungkin Lampung bisa bersinggungan, nggak mungkin ribut. Nah, apalagi dulu kita ada sejarah kita dengan Banten. Nah, ada istilah mengatakan kalau orang Banten ada masalah, orang Lampung di depan. Begitu juga sebaliknya. Ini kan menunjukkan bahwa Lampung ini cinta damai orangnya. Dan orang Lampung ini sebenarnya banyak yang pintar, Mbak. Dan Ternyata banyak begitu putra daerah yang banyak bisa orang putra daerah Lampung zaman dulu memang pintar, dan banyak juga zaman dulu yang sudah sekolah di Belanda. Ya, bahkan ada yang ikut juga berperan aktif dalam kemerdekaan untuk membantu Pak Soekarno pada saat itu. Dan juga salah satu pendiri Lampung juga banyak juga dari Lampung juga. Penyiarnya juga banyak dari Lampung. Terus yang tukang sayur juga banyak dari Lampung, penyanyi juga banyak dari Lampung, dan semua juga dari Lampung. Nah, ternyata mereka juga beranak pinak juga, khususnya orang Jawa. Kayak saya orang Lampung, tapi saya ada darah Jawanya, yaitu dari eyang saya. Kakek saya Pak Haji Al-Bundar itu isinya Siti Murinah, orang tua dari ibu saya Sri Adiati. Terus yang saya meninggal, terus kakek saya menikah lagi dengan Ajong Dalem saya, ya, yang sekarang masih hidup, yang melahirkan adik dari ibu saya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa Lampung ini ada istiadatnya sangat kuat sekali. Dan saya mengharapkan juga kepada generasi muda, ya, jangan melupakan ada istiadat Lampung. Apalagi kita tidak bisa mengerti bahasa Lampung dan kita tidak bisa nyanyi bahasa Lampung. Nah, ini kan sangat repot sekali. Nah, sekarang ini kan sudah banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Lampung. Salah satunya Bapak Jenderal Mijaya Kudu, Ibu Siti Nurbaya, termasuk juga Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN, termasuk juga ada mantan Dirjen Oda, Pak Dr. Kausar Saleh, termasuk juga Pak Abdul Bakri, Ketua Umum Golkar dulu, yang belum pernah jadi Menteri Menko Kesar, Menteri Artinya di Pertanian. Lampung sendiri banyak sebenarnya potensinya. Banyak, Mbak, potensi Lampung banyak. Nah, termasuk juga kebanggaan saya, baru 2 orang putra Lampung yang jadi Kapolda di rumahnya sendiri, yaitu Pak Edward Sapenong dan Pak Ika Edwin. Nah, ini kan merupakan suatu kebanggaan kami, dan saya mengharapkan juga suatu saat nanti, ya, kecil lah gubernur menteri bagi saya, tapi saya mengharapkan juga suatu saat nanti presiden berasal dari orang Lampung yang ada darah Jawanya, gitu, keturunan Jawanya kan banyak. Nah, apalagi sekarang kan saya lihat mereka orang-orang merantau di Lampung ini sudah nggak merasakan lagi sebagai orang Jawa, tapi orang Lampung, jadi Japung, Jawa Lampung. Nah, ini kan potensi sangat besar sekali bagi saya. Gitu. Baik. Jadi saya sangat menarik sekali ketika Anda mengatakan bahwa anak muda khususnya di Lampung jangan melupakan adat. Kalau misalnya kita melihat sendiri saat ini bahwa anak-anak muda mau dari remaja SMA kemudian juga mahasiswa banyak kemudian mereka aktivitasnya
seakan-akan terlepas dengan adat budaya dari Lampung. Anda bisa memberikan tanggapan tentang hal itu, Pak Frans? Artinya begini, ini sudah peran serta dari orang tua. Kalau orang tua bisa memberikan pelajaran, pemahaman, didikan, ya kan, untuk melestarikan adat budayanya, ini tidak bakal luntur. Nah, inilah gunanya ada arisan keluarga. Inilah gunanya kita bisa urung rembuk, ya, dalam arti sering melakukan perkumpulan. Nah, kan sekarang sudah banyak arisan keluarga ini, termasuk juga pertemuan keluarga tulang bawang, pertemuan keluarga Waikanan, pertemuan keluarga pesisir. Nah, itu pertemuan itu jangan asal kumpul saja, tapi kita sedikit banyak juga kita memberikan pelajaran pada anak-anak muda kita, anak-anak sekarang, adik-adik saya, untuk sedikit untuk diberikan pelajaran bahasa Lampung, dimulai dari keluarga sendiri. Nah, orang tua saya kalau manggil saya pakai bahasa Lampung, tapi begitu saya datang ke rumah orang tua saya, kalau itu tamunya orang Lampung semua, kita bahasa Lampung. Tapi kalau ada orang Jawa ataupun suku lain, kita menyesuaikan diri. Nah, itulah ciri khas orang Lampung. Kita bisa menyesuaikan diri. Nah, saya juga ngomong dan teman-teman saya yang orang Jawa udah lama sini, coba Anda sudah lama tinggal di Lampung, tapi Anda tidak bisa bahasa Lampung. Nah, bagaimana Anda cinta sama orang Lampung, sedangkan Anda sudah sukses dan berhasil di Lampung, tapi Anda tidak bisa bahasa Lampung. Nah, termasuk juga kita berdayakan untuk bahasa lagu-lagu Lampung. Di Stadion Poman, saya sudah senang dengan programnya Pak Wali Kota Pak Iman AN. Kalau kita olahraga di Stadion Poman, ada suara Bupati Lampung Tengah, Pak Andi Ahmad, ada suara Lampung, ada lagu Lampung. Nah, kenapa nggak ini kita berdayakan? Termasuk juga di sekolah-sekolahan juga kita berdayakan batik Lampung, batik Lampung. Nah, setiap acara kita lakukan ada tari-tari Lampung. Bila perlu kita buat padepokan untuk mengajak anak SD, SMP, SMA, bahkan TK untuk belajar nari Lampung. Termasuk juga belajar musik. Nah, kalau itu nggak kita berdayakan, nggak kita lakukan, nanti bisa punah. Saya selama kunjungan kerja ke beberapa daerah, itu saya senang sekali. Anak-anak kecil sekarang bisa bahasa Jawa sesuai dengan sukunya. Bahkan saya ke Manado, itu bahasa Madonya sangat fasih, bahkan mereka ada tari-tariannya. Nah, ini yang sudah suatu banggaan sama saya. Di terminal bandara sekarang sudah ada bahasa Indonesia, nanti ada bahasa Lampungnya. Ini kan sudah bagus sekali, sudah bagus sekali. Bila perlu nanti setiap simpang 4 lampu merah atau pertigaan ada lagu Lampung, supaya mereka tidak jenuh nunggu lampu hijau jalan. Nah, itu kan artinya ada upaya dari pemerintah untuk mengenalkan kembali ke masyarakat bahwa kita harus tetap menjaga budaya Lampung, agar masyarakat sebenarnya juga bisa disadarkan akan adanya budaya Lampung, begitu ya, Bang Frans ya? Saya setuju. Luar biasa sekali, Frans Agung Mulaputra Nata Manggala. Terima kasih Bang Frans hari ini telah hadir di Kompas TV. Terima kasih dan semoga kedepannya akan sukses selalu. Terima kasih Bang Frans. Dan baik saudara, demikianlah perbincangan saya bersama dengan anggota DPR RI hari ini. Saya Sri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV, pamit undur diri. Tabik pun. Ya, pun.